Alex Pastor bocorkan skema lawan Australia, bukan total football, tapi andalkan formasi negeri pizza. Patrick Kluivert, apakah pilihan yang salah untuk timnas Indonesia? Hingga media Eropa ramai-ramai pertanyakan keputusan PSSI. Media Inggris ejek timnas Indonesia, diminta ganti jadi Hindia Belanda dan bumerang Patrick Kluivert. Jadwal siaran langsung timnas U20 Indonesia di U20 Challenge Series, lawan pertama Yordania. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Alex Pastor bocorkan skema lawan Australia. Bukan total football tapi andalkan formasi negeri pizza. Pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mengungkapkan strategi timnya untuk menghadapi Australia dalam pertandingan mendatang. Menurut Pastor, timnas Indonesia tidak akan menggunakan gaya permainan total football, melainkan fokus pada formasi yang disebut negeri pizza atau 4-4-2. Kami telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Australia. Kami tidak akan menggunakan total football, tapi fokus pada formasi yang lebih fleksibel dan efektif, kata Pastor. Alex Pastor memastikan akan menggunakan skema yang berbeda dari Shin Tae-yong, namun bukan total football sebagaimana ciri khas sepak bola kincir angin. Menurut Alex Pastor, skema total football tak cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Mengingat, permainan total football memerlukan banyak pemain grade A yang multi-posisi yang tentunya harus memiliki nafas kuda. Sedangkan saat ini, para pemain timnas Indonesia lebih bermain positional play. Maka dari itu, Alex Pastor lebih memilih untuk menerapkan strategi permainan catenaccio. Itu pun akan mulai diterapkan apabila lebih dari setahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, Alex tidak mengungkap secara spesifik taktik atau strategi apa yang akan diambil untuk meladeni para penggawa timnas Australia. Alex Pastor hanya memberikan jawaban jika pemain Australia memiliki level yang jauh berada di atas timnas Indonesia. Untuk itu, dalam laga nanti timnas Indonesia bakal bermain lebih safety. Mengingat laga kontra Australia bakal jadi ancaman besar untuk timnas Indonesia. Sehingga, pola bertahan catenaccio dengan menitik beratkan pada lini belakang untuk memperkuat pertahanan jadi pola yang akan dimainkan bukan total football. Sebagai informasi, skema catenaccio merupakan formasi bertahan yang terorganisir dan mengandalkan serangan balik mematikan. Skema ini justru sering digunakan timnas Italia yang dianggap sebagai pelopor permainan bertahan. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang sengit karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan strategi ini untuk mengalahkan Australia. Patrick Kluivert, apakah pilihan yang salah untuk timnas Indonesia? Hingga media Eropa ramai-ramai pertanyakan keputusan PSSI. Pengangkatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia telah memicu reaksi skeptis dari media Inggris. Mereka mempertanyakan kemampuan dan pengalaman Kluivert dalam melatih tim nasional, mengingat bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Kluivert melatih tim nasional. Seperti diketahui, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi timnas yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi internasional. Menggantikan tugas Shin Tae-yong, banyak pihak yang menyoroti kemampuan taktikal mantan pelatih Adana Demirspor tersebut. Patrick sendiri memang salah satu sosok yang fenomenal terutama saat masih menjadi pemain. Dia juga merupakan salah satu pemain tajam di lini depan milik timnas Belanda. Baru-baru ini, media Inggris, seperti BBC dan Sky Sports mempertanyakan keputusan PSSI. Mereka menyebutkan kurangnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih tim nasional dan memprediksi kesulitan bagi Kluivert dalam menghadapi tantangan baru. Kluivert belum pernah melatih tim nasional sebelumnya. Apakah dia siap menghadapi tekanan dan tantangan baru? Tulis BBC. Sementara Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, membela keputusan tersebut. Kami percaya Patrick Kluivert memiliki visi dan kemampuan untuk memajukan timnas Indonesia.
Pengalaman sebagai pemain internasional dan pelatih klub akan menjadi aset berharga bagi kami. Seperti diketahui, Patrick Kluivert sendiri menyatakan komitmennya untuk memajukan timnas Indonesia. Saya siap menghadapi tantangan ini dan membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Pengangkatan Kluivert diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi kompetisi internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jika gagal tentu ini akan jadi sorotan negatif karena pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong sudah bertugas dengan baik. Tentunya, hal tersebut harus jadi perhatian dan bisa saja skuad Garuda membuat kejutan di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Namun, perlu disadari bahwa pelatih berusia 48 tahun tersebut sempat menjadi asisten pelatih beberapa sosok terkenal, salah satunya adalah Louis van Gaal. Tentunya, dia harus bisa membuktikan diri karena Indonesia merupakan negara yang fanatik dengan sepak bola dan kritik akan hadir saat sang pelatih tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Media Inggris ejek timnas Indonesia, diminta ganti jadi Hindia Belanda dan bumerang Patrick Kluivert. Baru-baru ini, surat kabar kondang asal Inggris, The Guardian, menyoroti cara yang digunakan PSSI dengan menerapkan naturalisasi pemain keturunan Belanda, tak hanya 1-2 pemain tetapi lebih dari itu. Bahkan mayoritas pemain di tim nasional Indonesia yang didominasi pemain keturunan Belanda ini sempat jadi bahan ejekan pemain Vietnam, Du Duy Man. Terkadang kami saling mengejek, tidak tahu apakah kami bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Du Duy Man. Lewat pernyataan pemain Vietnam itu, publik Inggris lewat salah satu media kondang, The Guardian, memberikan pendapat mereka. Berkacamata pada momen bersejarah di tahun 1938, saat Indonesia dengan Kapten Ahmad Nawir bisa tampil di Piala Dunia edisi perdana. Namun pada saat itu skuad Garuda masih bernama Hindia Belanda. The Guardian pun menyarankan agar timnas Indonesia kembali menggunakan nama itu. Dengan banyaknya pemain keturunan Belanda, hingga akhirnya pemecatan pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong dan diganti dengan sosok yang berasal dari Belanda, Patrick Kluivert. Menurut The Guardian, timnas Indonesia sudah memiliki cukup alasan untuk mengganti nama menjadi Hindia Belanda lagi. Pada tahun 1938, Indonesia, dengan kapten berkacamata, Ahmad Nawir, maju ke Piala Dunia sebagai Hindia Belanda. Dan kata Belanda mungkin sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam judul mengingat semua yang telah terjadi dengan tim sepak bola putra mereka pada abad ini. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pada hari Rabu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Bagaimanapun, seperti yang telah dikatakan, tim Belanda membutuhkan pelatih Belanda, tulis The Guardian. Lebih lanjut, The Guardian mengambil kasus dari laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang digelar di SUGBK itu, skuad Garuda diperkuat 8 pemain keturunan dan The Guardian meyakini masih akan bertambah lagi. Dari ke-11 pemain yang mengalahkan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia di Jakarta pada bulan November, 8 orang lahir di Belanda dan masih banyak lagi yang akan datang. PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, telah memulai proses naturalisasi cepat pemain Eropa yang memenuhi syarat untuk mewakili tim Garuda melalui orang tua atau kakek nenek. Warisan penjajahan Belanda yang berakhir pada tahun 1945, tulis The Guardian lagi. Selain memberi ejekan, The Guardian juga memberi pesan untuk PSSI dan Timnas Indonesia perihal naturalisasi. Menurut mereka, suatu saat nanti, entah dalam waktu dekat atau jangka panjang, program naturalisasi akan jadi bumerang untuk Indonesia. Masa depan adalah oranye. Kedatangan Patrick Kluivert memperkuat pergeseran Indonesia ke Belanda. Pergantian pelatih sukses Korea Selatan dengan mantan striker Belanda yang terkenal adalah pertaruhan yang bisa menjadi bumerang, pungkas The Guardian.